Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Malang kembali hadir di hadapan Anda. Saya Hilda Nusantara akan memandu selama 30 menit ke depan Sapa Malang episode kali ini. Saudara, menata kota menjadi tugas penting bagi setiap daerah. Tidak bisa dipungkiri kawasan kumuh menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Dan karena itulah meski pandemi COVID-19 ini, penataan kota tetap harus dilakukan. Karena kawasan kumuh tentu berdampak buruk bagi kesehatan maupun bagi ekonomi masyarakat. Nah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur punya solusi untuk menanganinya melalui program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh. Namun, pemerintah daerah sebagai nakoda tentu bertanggung jawab besar atas penanganan Kota Tanpa Kumuh ini. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dua narasumber saya. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Sutiaji, Wali Kota Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah berkat doa semuanya baik-baik. Alhamdulillah tengah pandemi tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya saudara. Selanjutnya ada Bapak Reva Sastrodiningrat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Baik, saya mau ke Pak Reva terlebih dahulu saudara. Gimana sih Pak gambaran program Kota Tanpa Kumuh ini? Sasarannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Izin Pak Wali, jadi program Kota Tanpa Kumuh itu atau biasa kita sebut Kotaku itu sebenarnya terjemahan dari program besar pemerintah yaitu 100-0-100 Mbak. Di mana 100 pelayanan air minum, kosongnya itu untuk kumuh dan 100 lagi pelayanan sanitasi. Nah, program Kotaku itu sudah dicanangkan sejak tahun 2015 dan Kotaku ini sasarannya untuk kawasan-kawasan yang memang tingkat kekumuhannya cukup tinggi. Seperti itu Mbak. Nah, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab atau dalam memiliki tugas dalam melaksanakan program Kotaku ini di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Jadi seperti itu. Oke, kabarnya memang mengenangani kawasan kumuh ya Pak ya untuk Kotaku ini. Nah, ini kan tengah pandemi pandemi COVID-19 nih saudara. Bagaimana Pak agar program Kotaku bisa tetap berjalan? Monggo Pak Reva. Baik, jadi sebenarnya kita sudah ada surat edaran Menteri di mana kita diberikan arahan tetap bekerja namun mengikuti protokol COVID-19. Sehingga begitupun pula untuk program Kotaku kita tetap menerapkan protokol COVID-19. Untuk Kotaku yang skala lingkungan kita menyiapkan wastafel untuk cuci tangan, kemudian wajib tentunya menggunakan masker dan social distancing kita terapkan. Untuk yang skala kawasan yang dikerjakan oleh pihak kedua, kita juga meminta atau mewajibkan para penyedia jasa itu untuk menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian social distancing, dan para pekerjanya harus di rapid test dulu sebelum masuk ke kabupaten kota yang akan kita tangani. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di rapid test terlebih dahulu Ya, Pak ya? Betul. Sampai sebegitunya memperhatikan protokol kesehatan. Nah, sebenarnya kenapa menjadi penting? Manfaatnya apa sih Pak dari program Kotaku ini? Jujur saja, program Kotaku ini dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan infrastruktur dasar dari permukiman, Mbak. Infrastruktur dasar itu baik dari jalan akses permukiman, kemudian juga di situ sanitasi seperti drainase, kemudian juga aksesibilitas terhadap air minum, sehingga harapan kita tentunya kawasan kumuh ini akan menjadi lebih layak untuk para masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Kira-kira seperti itu. Tentu saja memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Betul. Lebih sehat, hidupnya lebih sehat, ekonomi pasti juga terangkat. Betul. Pak ya. Nah, kalau dari Pak Wali Kota sendiri, dari sisi Pak Setiaji, kan di Kota Malang juga masih ada Pak ya kawasan kumuh. Seberapa penting Pak untuk diterapkan di Kota Malang? Pertama kami ucapkan terima kasih ya pada kementerian yang memang kami concern. Terus-menerus kami evaluasi ya bahwa SK Kota Kumuh ini akan kami perluas. Kami perluas SK-nya, tapi dengan komitmen yang standarisasi nanti akan kita naikkan. Malang ini terkenal dengan kota urban ya. Jadi karena kota urban berarti jumlah kepadatannya tinggi, yang sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana tata kota dan peletakan ya. Selain itu memang sisi lain karena urban terus kepadatannya tinggi, kadang-kadang akan terjadi kekumuhan. Nah, satu sisi kehidupan yang layak dengan jalan atau prasyarat utama adalah rumah ditata dengan baik ini menjadi hak dari masyarakat. Maka menjadi keharusan bagi kami
menyongsong apa yang menjadi diprogramkan oleh kementerian ini, menjadi keharusan kami untuk kami support, dan kami sudah membuat MOU bagaimana untuk menjaga kelangsungan itu, sustainability dari sebuah program itu. Terlebih saya 100 itu sudah menjadi program kita, SDGs kita ya. Jadi sustainability memang harus dijaga. Apa artinya mungkin dari pemerintah pusat sudah menggerojokkan gitu, tapi mindset masyarakat, paradigma masyarakat tidak terbangun dengan baik. Itulah adalah tugas kami ya. Maka bahu-membahu di antara kita semua ini harus ya dilakukan. Terlebih memang background saya ini adalah sejak dulu saya berada di P2KP, terus ada PNPM, terus sekarang sudah di Kotaku. Ini programnya linear, terus menerus berjalan dengan baik. Saling berkesinambungan Pak, Iya, jadi sinergitas kan ya. perlu ditekankan sekali lagi. Nah, daerah mana saja yang penting untuk didahulukan nih Pak? Awal ini yang harus ditata terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan SK Wali Kota tahun 2015 itu, bahwa SK Kumuh ini mau kami kembangkan lagi karena ada bagian-bagian yang dulu memang sudah mestinya ini ada kekumuhan karena ada kepadatan lagi. Ada 29 kelurahan, totalnya ada 608 ya, kilometer 608. yang itu berada di sempadan sungai. Yang kedua ini beririsan dengan lori ya, jadi rel kereta api maupun lori peninggalan zaman dulu itu. Dan yang ketiga adalah karena kepadatan. Ada di daerah memang satu kelurahan itu luar biasa, satu kelurahan penduduknya kakaknya sudah lebih dari 40.000. Nah ini harus ditata berhimpit-himpitan. Dan basicnya dulu kan masyarakat kita kan tidak pernah mengenal bagaimana tata kotanya itu, pokoknya dibangun, bagaimana akses jalan itu ya tidak dipikirkan. Kalau nanti ada kejadian, mohon maaf, ada kebakaran dan lain sebagainya, ini bagaimana. Belum lagi berbicara masalah estetika ya, bicara kesehatan aja tidak, apalagi berbicara estetika ya. Lah ini Kotaku ya menjawab persoalan-persoalan kekumuhan, persoalan-persoalan kepadatan, tentunya dengan mindset futuristik masa depan. Ke depan tuh jangkauannya adalah jangkauan. Inilah sebetulnya rumah ideal itu, di tengah kepadatan tapi ditata dengan baik. Oke, jadi ada 3 poin penting tadi. Yang pertama di pinggiran sungai, kemudian juga di pinggiran kereta api Pak ya, dan daerah yang padat. Jadi tidak cantik gitu ya. Jadi, nah bagaimana kemudian capaiannya penanganan kumuh yang mungkin sudah tertangani sebelumnya Pak Wali? Alhamdulillah kita itu sudah lebih dari 60% lah pengurangan ya, lebih dari 60%, dan terima kasih. Katakan kalau 608 asalnya hektar ya, terus sudah 60% lebih, ini belum ditambah yang program yang akan datang ini. Insya Allah sudah hampir 80-an% ya. Tapi saya membuat SK lagi kemarin, SK pengembangan. Sebenarnya 608 itu kurang, karena ada satu kelurahan, masa satu kelurahan itu tidak ada kumuhnya sama sekali. Tidak mungkin lah, mustahil di tengah kota ini. Maka kami revisi. Dan ke depan kami akan memang bukan hanya SK, kami harus membuat peraturan daerah. Jadi peraturan daerah, jadi perda tentang kota kumuh. Perda kawasan kumuh, perda tentang kawasan kumuh. Bahwa kita saat ini harus ada keterbukaan. Kalau kumuh ya bilang kumuh. Saya sampaikan Kota Malang itu kota, tapi menjadi wilayah terbesar se-Jawa Timur. Ya, karena apa? Di sini dilalui das berantas ya, terus rel, terus kepadatan jumlah orang yang datang di Kota Malang sesuai dengan kota urban ya. Kotanya kecil, terus perguruan tingginya banyak. Ketika padat mesti bagaimana membuang sampah ya, bagaimana dia ada space untuk untuk fasilitas-fasilitas umum. Yang jelas itu tidak dipikirkan ya, karena kebutuhan rumah, tapi tidak pikir rumah yang sehat itu yang bagaimana. Oke, semakin menarik. Kita akan membahasnya lebih lanjut setelah ini. Tetap di Sapa Malang, Kompas TV, independen, terpercaya.